Selamat datang kembali di Oh Mama, Oh Papa Channel, sebuah kisah nyata. Sahabat Kartini, kisah yang akan kita bagi pada kali ini merupakan cerita atau kisah dari seorang ibu yang pilu hatinya. Begini kisahnya. Sebut saja seorang ibu ini namanya adalah Diah. Ibu Diah ini dia merupakan seorang guru TK yang memiliki suami seorang tentara. Jadi si ibu Diah ini berparas cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang, kalau jalan itu melenggak-melenggok seperti itu ya. Dan suaminya ini gagah, kulitnya sawo matang. Terus ya namanya tentara kan ya, gagah. Jadi nih mereka berdua ini dari pertama ketika mereka menikah, mereka itu punya hayalan nanti kalau punya anak, kalau perempuan mirip dia dan kalau laki-laki mirip suaminya atau sebut saja boy. Nah akhirnya mereka dikaruniai 2 orang anak. Jadi yang pertama itu adalah perempuan dan kedua laki-laki. Yang perempuan lahir pada tahun 1988. Lalu yang kedua 3 tahun setelahnya diberi nama Rino. Yang perempuan yang anak pertama ini diberi nama Dita. Seiring berjalannya waktu, Dita dan Rino dari kecil ini malah kayak gimana ya, secara fisik itu kalau yang Dita nih yang perempuan malah mirip sosoknya boy, ayahnya ya. Jadi kulitnya sawo matang, terus udah gitu keker gitu ya. Jadi walaupun perempuan tuh bulunya banyak banget, terus udah gitu kulitnya tuh kayak bapaknya deh, mirip. Jadi orang-orang tuh, ih Dita kamu tuh copy paste ya dari bapak kamu yang mirip banget sama bapak kamu. Nah sementara si Rino ini badannya itu mirip sama ibunya, bahkan mukanya pun mirip banget sama ibunya, manis gitu ya. Jadi seorang anak laki-laki yang cute, yang manis sekali gitu, putih kulitnya, terus gitu jari-jarinya tuh juga bersih, bahkan tidak berbulu. Nah cerita ini sebenarnya dimulai ketika mereka kedatangan adik dari si boy. Ya, adik dari Pak Boy ini. Adik Pak Boy ini sebutlah namanya Irwan. Irwan itu dia bekerja di perkapalan di luar negeri. Jadi udah lama deh Irwan ini berada di Amerika Serikat. Ketika kembali ke kampungnya si Ibu Diah dan Pak Boy menawarkan, kan karena adik kandungnya ya, dia menawarkan kepada Irwan untuk tinggal aja di rumah kami gitu, daripada kamu harus tinggal di tempat lain. Nah si Irwan ini waktu itu dia umurnya sudah menjelang umur 40 tahun. Dan hal ini terjadi ketika Dita dan Rino, anaknya Ibu Diah ini lulus SMP lah. Akhirnya Irwan menjadi salah satu anggota mereka satu rumah, dan sangat kebetulan Irwan ini namanya udah sering keluar negeri ya dan tinggal di Amerika, jago nih bahasa Inggrisnya. Karena jago bahasa Inggrisnya, Ibu Diah ini bilang sama Irwan, "Wan, kamu kenapa nggak bikin les bahasa Inggris aja nih untuk anak-anak di sekitar kampung kita?" Akhirnya si Irwan dengan uang tabungan pribadinya dia memodali dirinya lah, ya beli papan tulis, buku tulis seperti itu ya, untuk membuka les bahasa Inggris di rumahnya Pak Boy dan Ibu Diah ini. Nggak memakan waktu lama, ternyata lesnya itu penuh sama anak-anak. Jadi orang tua, tetangga-tetangga mereka tuh seneng karena anak-anak mereka bisa les bahasa Inggris. Dan Irwan ini emang jago banget bahasa Inggris. Tidak hanya itu saja, Irwan ini juga deket banget nih sama anak-anaknya Ibu Diah ini, si Dita dan Rino.
Nah, Dita ini memang dari kecil dia nggak suka main boneka walaupun dia perempuan. Rino justru nggak suka main bola walaupun dia laki-laki. Nah, waktu masih kecil sih ibu dia, oh ini nggak apa-apa lah, ini anak kecil gitu. Nah, dan mereka tuh deket banget sama Irwan sampai dia itu seneng gitu ya karena Irwan ini mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anaknya dan juga si ibu dia ini juga titip nih sama Irwan ini yang merupakan omnya mereka berdua. Irwan, kamu tolong ya jagain atau bantuin anak-anak aku supaya mereka jadi orang. Kan kamu kan pamannya mereka gitu. Nah, terus dia gitu suatu ketika Irwan ini mengajak anak-anak muridnya les bahasa Inggris itu pergilah nih keluar kota tahun baruan nih ya. Lah kok ternyata yang diajak itu anak-anak laki-laki aja, nggak ada anak perempuan. Hanya yang ikut itu Dita aja karena keponakannya. Alasannya waktu itu katanya Irwan karena ribet kalau bawa anak perempuan, nanti kalau kenapa-kenapa gimana. Akhirnya lah ada beberapa murid-muridnya itu yang diajak ke kota B nih sama Irwan, beserta juga si Dita sama Rino. Dah mereka pulang, terus dia gitu nggak lama setelah itu ada salah satu orang tua dari anak muridnya si Irwan ini komplain berat sama si dia gitu karena dia menemukan handphone dari anaknya, sebut saja waktu itu anaknya namanya Tio ya. Handphonenya Tio itu kok ada isi gambar yang nggak senonoh gitu dan rupanya handphone tersebut diberi oleh Irwan. Tahu nggak sahabat Kartini, isi dari video itu ternyata adalah film porno antara laki-laki dan laki-laki. Akhirnya si ibunya Tio ini komplain berat sama si ibu dia. Terus udah gitu ibu dia akhirnya menegur si Irwan. Irwan, ini kamu kenapa kok begini? Karena setelah kejadian itu murid-muridnya tuh kayak ya orang tuanya ya. Jadi kayak takut terus gitu udah deh aku nggak ikut anakku les lagi deh sama Pak Irwan kayak gitu. Terus udah gitu si ibu dia ini nanya sama Irwan, kok kamu begitu? Memang setelah setahun si Irwan ini membuka les ya di tempatnya dia ini juga udah ngebatin sih sebenarnya kenapa ya si Irwan ini kok suka banget pakai anting, suka banget pakai kalung gitu ya. Cuman karena dia ini merasa itu adalah adik iparnya sendiri dan sudah lama di Amerika, jadi oh emang gayanya kalau di Amerika tuh emang begitulah gitu. Jadi dia tidak aware atau gak sama sekali mempermasalahkan hal itu. Udah abis ditegur nih sama si dia nih si Irwan, akhirnya Irwan itu ngaku ternyata kalau dia itu gay. Wah langsung deh itu yang namanya dia langsung shock gitu. Dia langsung apa? Langsung concern banget kan, khawatir banget nih sama anak-anaknya. Sementara anak-anak itu hari-hari tuh sama si Irwan ini ya kan. Dan apalagi aduh Dita ini kok lama-lama kok jadi kayak laki. Si Rino ini jadi kayak perempuan ini. Aduh udah dia tuh langsung khawatir banget. Terus udah gitu akhirnya dia berceritalah ke suaminya yang tentara ini, Boy, yang merupakan kakaknya Irwan ya. Terus udah gitu dia ceritakan pelan-pelan karena dia nggak mau juga. Karena si Boy ini punya tekanan darah tinggi, dia pelan-pelan ngomong menceritakan soal hal ini. Dipanggillah si Irwan sama si Boy dan waktu itu dia ini mendengar Boy itu marah-marah sama Irwan ya, sampai ngegampar gitu ya, sampai ngegampar si Irwan dan diusirlah si Irwan itu pergi karena merupakan aib buat si Boy ya memiliki adik yang ternyata orientasi seksualnya itu lebih ke laki-laki. Nah setelah itu nggak berhenti sampai situ nih. Justru si anak-anaknya dia dan Boy ini, si Dita dan Rino ini sedih banget omnya itu pergi. Sampai pada suatu ketika nih si Dita ini lulus SMA, dia mintalah sekolah di Amerika sama orang tuanya. Dia dan Boy melarang gitu karena kan jauh. Terus gitu ada rasa kekhawatiran karena kok tiba-tiba si Dita ini bener-bener apa ya, potongannya tuh kayak laki-laki lah gitu. Dia potong pendek gitu cepak terus udah gitu dan makin gak mau merawat diri. Kalau pakai baju juga pakai baju laki-laki gitu ya, size-nya
size laki-laki, motif laki-laki gitu. Dan justru nih si anak yang Rino ini lebih kayak gimana ya, stylish, gemulai, terus udah gitu suka banget di spa kayak gitu. Aduh, ini gimana ya nih anak-anakku. Terus udah gitu mereka memaksa si Dita itu nggak boleh, kamu nggak boleh ke Amerika, kamu kuliah aja di Indonesia. Dan akhirnya Dita ya udah deh, oke deh aku kuliah di sini gitu. Terus udah gitu suatu waktu, jadi dia ini sama Pak Boy ini mereka harus ke Surabaya karena ada saudara yang meninggal. Mereka ngajak anak-anaknya nih Dita sama Rino ini untuk ikut. Cuman mereka nggak mau. Udah deh kita banyak urusan lah di sini. Nah akhirnya ditinggal dong mereka berdua. Ternyata nih sahabat Kartini, begitu orang tuanya datang atau dia dan Pak Boy ini datang, ternyata apa? Rino dan si Dita ini udah kabur dari rumah. Dan akhirnya dia ini menemukan bahwa selama ini ternyata mereka berdua itu masih deket sama omnya si Irwan ini ya. Si Irwan yang sudah menjadi gay ini. Wah mereka tuh langsung kacau pikirannya dan gak disangka-sangka suaminya atau si Boy langsung pingsan dan terkena stroke. Dan gak lama setelah itu, seminggu setelah itu suaminya meninggal. Jadi Pak Boynya meninggal. Sedihnya minta ampun ya, si dia ini udah ditinggalin anak-anaknya tanpa apa ya, ada penjelasan apapun dan dia juga nggak tahu di mana Amerikanya. Pokoknya hanya ada surat aja bilang bahwa mereka akan ke Amerika untuk sekolah dan semuanya dibiayai oleh Om Irwan. Bayangin deh, coba deh sahabat Kartini gimana tuh seorang ibu begitu ya. Terus ya gitu, nah sebelum meninggal Boy berpesan ke dia bahwa apapun yang terjadi dia tidak boleh menerima anak-anaknya kembali karena mereka itu udah apa ya, seakan-akan aib gitu buat keluarga mereka. Karena di dalam surat itu Dita dan Rino itu sudah bilang atau sudah statement bahwa Dita saya sukanya dengan perempuan dan Rino saya sukanya dengan laki-laki. Seperti itu ya. Gak lama waktu berselang suaminya udah meninggal, akhirnya dapat kabar dari anak-anaknya. Jadi di SMS sama Dita dan Rino bahwa mereka udah di Amerika dan mereka bahagia, terus gitu mereka udah dapat sekolah. Gimana ya seorang ibu bangga mendengar seperti itu. Cuman ada sedihnya banget adalah ini gimana ini nasib anak-anakku, apakah mereka masih memiliki orientasi seks yang seperti kemarin nggak ya gitu. Gimana nih kabarnya Dita dan Rino gitu. Dan tiba-tiba dia menanyakan kepada Dita, oke adik kamu apa kabar? Dan Dita hanya mengirimkan foto seorang perempuan yang ternyata adalah Rino. Jadi sahabat Kartini, di Amerika sana Rino telah merubah gendernya menjadi seorang perempuan. Dan gak lama setelah itu Dita pun meminta izin pada ibunya untuk menikah. Sebagai ibu pasti dia bangga. Cuman ternyata yang akan dinikahi oleh si Dita ini bukanlah laki-laki, melainkan perempuan. Di situ dia hancur sama sekali hatinya. Dia sudah kehilangan suami, kehilangan 2 anak. Dan saat waktu dia bercerita kepada om mama, om papa, dia sama sekali dia udah gak mau lagi berhubungan dengan anak-anaknya. Karena menurut dia mereka telah membuat malu keluarga dan melakukan sesuatu yang bukan fitrahnya. Nah sahabat Kartini, dia ini waktu cerita kepada kami, dia memang gimana ya, sedih banget kehilangan anak. Cuman mau gimana lagi, kabar terakhir justru dia langsung ganti handphonenya, ganti alamatnya. Jadi dia pindah dari rumahnya mereka yang lama. Jadi si dia ini beli rumah baru seperti itu untuk gak mau lagi berhubungan sama anak-anaknya. Gimana menurut sahabat Kartini seorang ibu yang memiliki kesedihan yang mendalam seperti ini? Dia melahirkan 2 anak dan 2 anaknya sama-sama memiliki orientasi seks yang
bukan seperti fitrahnya. Dita menjadi laki-laki dan Rino menjadi perempuan. Mereka akhirnya menjadi transgender. Dua-duanya loh sahabat Kartini. Nah, sahabat Kartini, itulah hidup. Untuk berbagi cerita, berbagi kisah kehidupan, sahabat Kartini bisa berbagi di Oh Mama, Oh Papa. Karena apa yang kami share, apa yang kami bagi untuk sahabat Kartini, semua adalah kisah nyata. Sampai jumpa lagi.